Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Eriani dengan NIM 221041622038. Mata kuliah Kartografi. Dosen pengampu Ibu Dr. Rosalina Kumalawati MSI. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari pertemuan 1 sampai 5. Pertemuan 1. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kartografi, ruang lingkup kartografi, dan jenis-jenis peta beserta ruang lingkupnya. Pengertian kartografi. Kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Oleh ICA, telah ditetapkan bahwa kartografi mempunyai lingkup operasional dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi, analisis data, sampai kepada reproduksi peta, evaluasi, dan penafsiran daripada peta. Ruang lingkup kartografi. Tujuan dari kartografi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan yang berupa unsur-unsur permukaan bumi dan menyajikan unsur-unsur tersebut secara grafis dengan skala tertentu sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti, dan dipahami. Oleh karena itu, ruang lingkup kartografi merupakan proses seperti gambar berikut. Jenis-jenis peta. A. Peta datar atau peta dua dimensi atau peta biasa atau peta planimetri. B. Peta timbul atau peta tiga dimensi atau peta stereometri. C. Peta digital. D. Peta garis. E. Peta foto. Pertemuan 2. Pada pertemuan kali ini akan membahas kartografi sebagai sistem komunikasi dan unsur-unsur peta. Pengertian peta menurut para ahli. 1. International Cartographic Association. Menurutnya, peta adalah objek dalam gambaran dari segala unsur permukaan bumi yang digambar dengan skala kecil gambar. 2. Bako Sortanal. Peta adalah tempat penyimpanan dan juga tempat penyajian data dengan kondisi lingkungan, sehingga menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat untuk kemudian dipergunakan dalam merencanakan serta mengambil keputusan pada tahap pembangunan. 3. Erwin Rice. Peta adalah gambaran konvensional dari segala penampakan muka bumi yang diperkecil dengan skala dan digambar pada bidang datar. 4. Aryono Prihandito. Definisi peta adalah gambaran mengenai atau tentang suatu permukaan bumi dengan menggunakan skala-skala tertentu yang diungkapkan dalam bentuk bidang datar dengan sistem proyeksi-proyeksi yang dilakukan. 5. H.R. Wilkinson dan F.J. Monkhouse. Arti peta adalah rakitan dari 4 macam informasi: garis, titik, nama, dan wilayah yang ditulis atau digambarkan dalam bentuk istilah. 6. Sotarjo Surjo Soemarmo. Menurut tokoh dari Indonesia ini, mengartikan peta sebagai bentuk lukisan permukaan bumi yang digambarkan dengan bentuk kecil melalui perbandingan ukuran tertentu dari bentuk nyatanya. Fungsi peta menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Dan yang terakhir, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Pertemuan 3. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang komponen peta dan lettering. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar atau bidang yang bisa didatarkan dengan dibubuhi skala atau simbol. Dari asal bahasanya,
Peta awal berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang kemudian disebut map. Kata mapa dalam bahasa Yunani berarti taplak meja. Karena kala itu peta digambar pada kain menyerupai taplak meja. Berdasarkan asal kata mapa tersebut, peta dapat diartikan sebagai lembaran yang berisi tentang gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi. Peta yang baik tersaji dengan memenuhi unsur-unsur seni, matematis, dan pengetahuan geografi di dalamnya. Komponen-komponen pada peta. Yang pertama, judul peta, skala peta, garis lintang, garis bujur, petunjuk arah, peta inset, simbol peta, legenda, warna peta, lembaga pembuat, tahun pembuatan, dan yang terakhir, keterangan sistem proyeksi peta. Pertemuan 4. Pada pertemuan kali ini akan membahas pemetaan digital dan fungsinya. Pemetaan digital. Pemetaan digital adalah suatu proses pekerjaan pembuatan peta dalam format digital yang dapat disimpan dan dicetak sesuai keinginan pembuatnya baik dalam jumlah atau skala peta yang dihasilkan. Format digital terdiri dari dua macam, 1. Raster, 2. Vektor. Fungsi pemetaan digital. Fungsi utama dari pemetaan digital ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu, berisi jalan utama dan tempat menarik lainnya. Teknologi ini juga memungkinkan untuk perhitungan jarak dari suatu tempat ke tempat lain. Pertemuan 5. Pada pertemuan terakhir ini akan membahas peta, pemetaan, dan proyeksi peta. Proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan distorsi skala. 1. Planar. Proyeksi ini sering juga disebut sebagai proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi planar merupakan sebuah proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Pada proyeksi ini membahas mengenai bola bumi yang mana hanya berpusat pada satu titik. Umumnya digunakan untuk menggambarkan lintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil. Proyeksi ini cocok untuk pencitraan daerah kutub. 2. Kerucut. Proyeksi peta kerucut adalah proyeksi peta menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah seperti benua Eropa. Proyeksi peta kerucut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan daerah kutub dan juga daerah khatulistiwa. 3. Silinder. Proyeksi peta silinder adalah proyeksi peta menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksi. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Proyeksi peta silinder tidak dapat digunakan untuk memetakan belahan bumi bagian kutub. Teknik memperbesar dan memperkecil peta. Cara memperbesar peta. Berikut ini langkah-langkah memperbesar peta. 1. Peta asli berukuran 100 cm x 80 cm kita ubah menjadi peta berukuran 200 cm x 160 cm. Jika skala peta asli 1:25.000, maka skala peta yang baru menjadi 1:2500 karena dibagi 2. 2. Kita buat petak-petak berukuran 5 cm x 5 cm pada peta asli, maka lebar petak pada peta yang akan dibuat menjadi 10 cm x 10 cm. 3. Kerjakan pembuatan petak-petak tersebut dengan baik melalui pembuatan garis-garis tegak, lurus, dan mendatar. 4. Bila petak-petak sudah jadi, maka berilah masing-masing garis dengan angka dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang terakhir, gambar lekukan peta sesuai dengan peta aslinya. Cara memperkecil peta. 1. Peta asli berukuran 100 cm dikali 80 cm kita ubah menjadi peta baru berukuran 50 cm kali 40 cm. Jika skala peta asli 1:25.000, maka skala peta yang baru menjadi 1:50.000. 2.
kita buat petak-petak berukuran 5 cm x 5 cm pada peta asli dengan lebar petak pada peta yang akan dibuat adalah 2,5 cm dikali 2,5 cm. 3. Kerjakan pembuatan petak-petak tersebut dengan baik melalui pembuatan garis-garis tegak lurus dan mendatar. 4. Bila petak-petak sudah jadi, berilah setiap garis dengan nomor urut mulai dari pojok atas kiri dengan nomor 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang terakhir, pindahkan gambar peta asli ke peta yang baru. Itulah pemaparan materi kartografi dari pertemuan 1 sampai 5. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.